Kapolri dengan Jaksa Agung untuk membicarakan soal ini, Pak? Oh, sudah saya panggil tadi. Alasannya gimana, Pak? Tanyakan langsung ke Kapolri. Ya, Kapolri ada. Pak, tadi kan Bapak udah kasus pembunuhan Vina. Ibarat Anda sedang minum racun dan berharap orang lain yang mati. Sebenarnya Anda sedang membunuh diri Anda sendiri. Kalau di Indonesia namanya polisi tidur, tapi kalau di Malaysia namanya itu adalah bongo. Story is about a girl named Vina who rejected the lamaran paksaan cinta of this guy named Egi. He's a mad rempit with fikiran sempit, and because he's a mad rempit with fikiran sempit and such small ego, he'll take revenge, rogol her with his gang and brutally torture her to death. And not Kalau di Indo hilang ayam, lapor polisi bilang hilang sapi. Gimana sih? Kok gua nggak ngerti? Emang iya? Ini serius gua nanya. Ini mah bener kayak gitu? Kok misalkan hilang sepeda, bilangnya hilang mobil? Kematian si Ina ni sangat tragis, bukan tu rumah sendiri. Lagi-lagi scary part yang itu kacau si itu. Part tu aku beremang. Itu permulaan ke yang ni korang akan tengok macam mana Ina dengan kasih itu. Polisi ini, Bu, kalau menaik pangkat dia, ada satu kasus yang harus diselesaikan. Jadi kalau dia mau naik pangkat, misalnya kasus narkoba, kalau dia berhasil memperoleh pelakunya, dia naik pangkat, dapat penghargaan. Makanya polisi kan bodoh ya, polisi kan goblok ya. Dia nggak tahu pelakunya yang mana, nggak punya analisis, tidak berpikir. Sorry, did you just say something? Sekarang saya tanya ke Pak Sandi, tingkat kepercayaan masyarakat ke Polri sekarang berapa? Tingkat di antara lembaga-lembaga? Alhamdulillah sampai dengan terakhir kemarin dari operasi Lebaran meningkat menjadi 87% lebih, dan terakhir yang dari rilis Bapak Kapolri yang terakhir adalah 90,4%. Oke, gimana buat masyarakat Indonesia? Apakah benar yang dinyatakan Pak Kapolri, Bapak itu tadi, Pak Polisi tadi ya? Berani mengkritik paling pedas untuk Kapolri itu jadi sahabatnya Kapolri. Ucapan polisi mana yang bisa dipercaya? Iya, yang ngomong gini cuma satu orang, Pak Listio Sigit. Lah, polisi lainnya sepakat nggak? Ya, masalahnya kami masyarakat Indonesia udah kehilangan kepercayaan sama pihak kepolisian. Kalau ngomong depan TV, ya di hadapan media, oh tentu Anda imun sekali. Tapi kenyataannya, yang banyak masyarakat hadapi malah lebih takut sama Pak Polisi ketimbang ngadepin preman atau tukang palak di jalan. Kalau modal pangkat dan seragam mau semena-mena buat apa? Reputasi hukum di negeri ini udah rusak, udah hancur. Gimanapun positif thinkingnya emang nggak bisa. Masyarakat lebih percaya polisi tidur, patung polisi, dan Pak Sugeng. Selama ini masyarakat nggak berani bersuara, bukan karena kinerja Anda bagus, karena sayang nyawa dan nggak mau berurusan dengan Anda. Betapa banyaknya orang-orang yang telah mengkritik akhirnya masuk bui. Ini maksudnya sahabat Polri. Biar ada yang nemenin di jeruji besi. Mentang-mentang pegang kekuasaan, enak benar main tangkap-tangkap. Jadi sahabat di BAP maksudnya, atau di balik bui. Benar juga apa yang dibilang Jody 88. Harusnya adanya polisi dapat membuat hidup lebih tenang. Ini malah tegang. Jadi kira-kira tugas polisi hanya mencatat-catat kasus saja, buat dikoleksi. Tapi nggak ada aksi. Kalau dikritisi, balik mengadili. Atau cuma minta duit tilang. Urusan korup nggak mau ngusut. Takut sama yang lebih berduit dan lebih punya kuasa. Sementara rakyat dipalakin. Kan rakyat nggak bisa apa-apa. Bu Widya nggak akan diteror. Hanifah Suryani gak bakal hilang, dan Mbak ini nih gak bakal ditangkap oleh 84 penyidik hanya karena mengkritisi. Mirisnya hukum di negeri ini. By the way, saya dari tadi gak mengkritik dan gak minat jadi sahabat Anda, hanya mengungkapkan fakta dan kebenaran yang ada dan betapa mirisnya keadaan saat ini. Saya mewakili suara rakyat. Setidaknya penjahat sudah dapat gambaran kalau mau main aman di Indonesia ini, melancarkan aksinya, ya daftar jadi polisi atau punya dekingan polisi, gitu kan Pak? Koreksi kalau benar. Apa itu harga diri? Gak penting, negara ini bisa saya kuasai. Sekali lagi, saya cinta bangsa ini dan tidak suka rakyat jadi tumbal oknum polusi yang kalau dikumpulin bisa satu provinsi. Jadi stop berlindung di balik pasal-pasal dan undang-undang yang kalian karang. Demokrasi apa itu? Cuma basa-basi. Dan buat Kepala Kapolri, kalau Anda ingin benar-benar menuntaskan semua kejahatan yang terjadi di kepolisian, gak cukup cuma diperingati, copot mereka dari jabatannya semua.
Karena rata-rata 99% seperti itu. Bagian yang percaya polisi kan cuma dia dan keluarganya aja. Masyarakat Bahwa penyidik tidak asal-asalan untuk menetapkan. Memang tidak asal-asalan Pak. Gimana kalau misalnya diintervensi atau diarah-arahkan atau hak daripada si tersangka tersebut itu dihilangkan. Ini yang sulit. Di mana saksi tersebut sempat didatangi oleh pengacara dan pengacara tersebut menawarkan sejumlah uang agar tidak menyampaikan informasi yang diketahui. Yang jadi pertanyaannya, bagaimana caranya seorang kuli bangunan yang hidupnya pas-pasan mengumpulkan uang supaya pengacaranya membayar saksi untuk tidak memberikan kesaksian. Kasus pembunuhan Vina Cirebon yang terus menuai polemik di masyarakat kini sedikit demi sedikit memasuki babak baru. Terbaru Mabes Polri pun buka suara perihal kasus pembunuhan dan pemerkosaan yang dialami oleh Vina dan Eki. Polri pun menjamin jika penyidikan kasus Vina Cirebon dilakukan secara hati-hati dan berjalan transparan. Peggy Setiawan tersangka pembunuhan Vina Cirebon yang buron selama 8 tahun pun juga bakal segera menjalani persidangan. Bahkan berkas perkara Peggy Setiawan alias Perong sudah dilimpahkan penyidik di Treskrimum Polda Jawa Barat ke Kejaksaan. Seperti diketahui, penyidik di Treskrimum Polda Jawa Barat setidaknya memeriksa 70 saksi untuk Peggy sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Sandi menyebut dari 70 saksi yang dimintai keterangan itu, ada sebanyak 18 saksi yang memberatkan Peggy dalam kasus ini. Sandi juga membeberkan ada pihak di kasus pembunuhan Vina dan Eki yang sempat menjanjikan uang kepada saksi untuk memberikan keterangan yang meringankan dalam persidangan. Kata Sandi, saksi yang dihadirkan tersebut diminta untuk memberikan keterangan palsu agar dapat meringankan hukuman dari majelis hakim. Para pelaku beserta orang tua para pelaku yang minta agar tidak memberikan keterangan sesuai dengan faktanya. Bahkan, mohon maaf, itu diiming-imingi sejumlah uang untuk bisa tidak memberikan keterangan sesuai dengan apa yang dia tahu, apa yang dia lihat, dan apa yang dia tahu. Biar tenang, Pak. Saya tahu masalah yang dihadapi, Pak. Tenang. Menurut Sandi, ayah Peggy Setiawan alias Perong, yakni Asap Rudi, juga diduga terlibat dalam kasus Vina Cirebon dan Rizky alias Eki. Selama Peggy Setiawan berstatus buron dalam kasus Vina Cirebon dan Eki, Asap Rudi diduga turut memalsukan identitas anaknya.